ajak temannya, adik kokonya, adik kecilnya. Kita akan apa? Memuji Tuhan. Ya, di hari Minggu ini tetap bersukacita. Sebelumnya kita berdoa. Ya, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. selamat pagi. Pagi. Hari ini saya mau bersukacita Mau bersukacita karena Engkau karena Engkau dan dan Kau memberkati kami Engkau memberkati kami sepanjang sekolah minggu ini. panjang sekolah ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, adik-adik, tentunya adik-adik sudah siap kan? Siap kami ini? Siap. Nah, bangkit berdiri dari tempat duduknya, kita memuji Tuhan dengan gerakan tetap bersukacita. Yuk, mari muji. Ya. Jangan lupa adik-adik, lemparkan tangannya, mari kita memuji Tuhan. Ya, ikutin kakak ya gerakannya ya. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya, sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada
saudara kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau sungguh luar biasa
mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangannya, sama-sama kita berdoa. Kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah. Saat ini saya mau mendengarkan firman Tuhan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya semua pasti luar biasa. Kakak juga senang banget karena hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama di ibadah online Psalm 21 Kids. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini kemana-mana selalu menceritakan tentang Tuhan. Kemana-mana selalu menceritakan tentang kerajaan Allah. Dan kemana-mana selalu menyuruh orang bertobat. Kalau adik-adik baca di dalam Matius, Perjanjian Baru ya, dalam Matius pasal 3 ayat yang pertama. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Ayat yang kedua, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini kata-kata yang paling terkenal di Yohanes. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah adik-adik, Yohanes dia selalu berani menegur orang yang jika berbuat salah, jika yang berkata salah, pokoknya yang salah dia tuh berani banget. Kemana-mana dia selalu menceritakan apa yang harus dilakukan kita untuk menggenapi kerajaan Allah, untuk menggenapi kehendak Tuhan. Nah, Yohanes Pembaptis ini dia selalu memberitakan yang benar. Kemudian kita baca di ayat yang ke-5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Nah, mereka akhirnya datang semuanya, ikut mendengarkan apa yang Yohanes sampaikan. Mereka mendengarkan apa yang diceritakan Yohanes tentang kerajaan Allah. Sehingga mereka yang merasa berdosa, mereka yang bersalah, cepat-cepat mereka ikut mengaku dosanya, kemudian mereka bertobat. Bertobat itu meninggalkan kehidupan yang lama, yang dulunya salah, menuju kepada hidup yang baru. Jadi kalau bertobat tidak boleh lagi melakukan dosa yang lama. Nah adik-adik, di ayat yang ke-6, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Nah, mereka yang mengaku dosa, mereka bertobat, kemudian mereka memberi diri dibaptis. Bahkan adik-adik tahu, Tuhan Yesus sendiri pun ikut dibaptis oleh Yohanes. Hah? Itulah yang bikin Yohanes kaget. Nah, kita loncat ya di Matius pasal 3 ayat yang ke-13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku. Iya, benar kan? Harusnya Yohanes yang dibaptis oleh Tuhan Yesus. Tapi ini Tuhan Yesus yang mau dibaptis oleh Yohanes. Apa jawab Tuhan Yesus? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Maka waktu itu Yohanes pun membaptis Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus melakukan kehendak Allah. Kemudian di ayat yang ke-16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah adik-adik, seperti Yohanes Pembaptis,
Dia selalu mengenalkan tentang Tuhan Yesus, selalu menceritakan tentang kerajaan Allah. Begitu juga dengan kita. Kita juga bisa loh membawa orang lain untuk mengenal Kristus. Seperti super kebenaran kita hari ini. Aku bisa membawa orang lain untuk mengenal Kristus. Coba adik-adik ikuti kakak ya. Super kebenaran. Aku bisa membawa orang lain untuk mengenal Kristus. Seperti nih, kalau misal kita mengenalkan seseorang kepada orang lain. Misalnya contoh, ini loh papaku, ini loh mamaku, ini adikku, ini kakakku. Dia ini suka makan ini loh, dia itu suka main ini loh, dia itu kalau tidur seperti ini loh, dia kalau begini, kalau begitu, begini, begitu. Banyak yang bisa kita ceritakan karena kita sudah mengenal mereka terlebih dahulu. Nah, apakah adik-adik sudah kenal Tuhan Yesus? Melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari, yang selalu kita dengarkan juga ketika kita beribadah, semua yang tentang Kristus itu yang membuat kita mengenal Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita juga bisa menceritakan kepada orang lain. Apakah adik-adik mau terus menceritakan tentang Tuhan? Ya, kakak percaya semua pasti mau. Kita mau jadi seperti Yohanes yang selalu berani mengatakan yang benar, berani menceritakan tentang Kristus. Terus, bagaimana dengan adik-adik? Caranya supaya kita bisa terus mengenalkan Kristus. Apakah kita harus berteriak di atas teras rumah kita? Kita teriak, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat." Atau apakah kita harus seperti Yohanes membaptis orang-orang di Sungai Kapuas? Bukan itu adik-adik. Yang bisa kita lakukan ada 3 hal. Nah, untuk mengenalkan Kristus, yang pertama kita sama-sama baca dulu yuk. Di Roma pasal 10 ayat ke-14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Adik-adik, ada banyak orang yang masih belum mendengar tentang Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang belum begitu kenal dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa ceritakan kepada teman-temannya melalui Alkitab yang kalian baca tadi yang kakak bilang, terus melalui firman Tuhan yang kalian dengar hari ini. Atau mungkin juga melalui kehidupan adik-adik setiap hari. Apa yang adik-adik rasakan ketika bersama Tuhan Yesus? Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pertolongan. Itu adik-adik bisa ceritakan. Kemudian adik-adik juga bisa ceritakan tentang Tuhan Yesus itu seperti apa. Oh, melakukan banyak mujizat. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus menebus hidup kita. Nah, itu semuanya adik-adik bisa ceritakan kepada teman-temannya. So, adik-adik, yang pertama, kita bisa mengenalkan Kristus kepada orang lain melalui perkataan. Ingat super kebenaran kita? Aku bisa membawa orang lain mengenal Kristus. Nah, yang pertama melalui perkataan. Yang kedua, adik-adik, kita baca sama-sama di Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, adik-adik, yang kedua melalui tindakan kita. Tindakan kita ini dilihat oleh orang lain kan? Setiap apa yang kita lakukan bisa dilihat dan dinilai oleh orang lain. Misalnya, waktu adik-adik dipanggil sama papa atau mama, bagaimana respon kita waktu lagi main lagi? Kita lagi enak-enakan dipanggil mama untuk lakukan sesuatu yang kan bisa Cece atau Koko atau Dedek yang lakukan. Kenapa harus aku? Jadi kita kayak, kan bisa orang lain, nggak usah. Bagaimana tindakan kita? Apakah kita tetap melakukan atau tidak?
Contoh lainnya lagi, misalnya ketika kita bertemu dengan teman, terus mereka bilang, "Ih, maskermu kok kayak gitu modelnya?" Tahu kakak, masker yang modelnya gitu sih. Tapi kayak tuh misalnya diejek sama teman, terus kita langsung merasa, "Ah, kamu ini kenapa sih? Aku loh nggak ganggu kamu." Langsung marah-marah. Pokoknya apapun yang kita lakukan dilihat orang lain, apakah cepat marah, apakah cepat tersinggung, apakah cepat cemburu, iri, dan lain-lainnya. Sikap kita dilihat. Tapi adik-adik, kalau ada Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus yang akan menolong kita untuk bertindak baik. Kalau misalnya ada yang nyinggung kita nggak langsung marah-marah, tapi kita bisa tanggapi dengan hati yang tenang. Ya kesel sih memang, tapi bukan berarti kita harus marah-marah. Terus waktu kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, tiba-tiba dipanggil oleh orang tua melakukan hal yang tidak kita suka, kita pun harus punya sikap yang benar. Lakukan itu karena ingat firman Tuhan mau kita selalu taat kepada papa dan mama. Jadi adik-adik, dimanapun adik-adik berada, mau di rumah saja atau mungkin pas bepergian, dimanapun kita berada, biarlah tindakan kita dilihat oleh orang lain. Sehingga firman Tuhan tadi berkata apa? Sehingga kita itu bersinar di tengah kegelapan, kita bersinar seperti bintang di langit. Jadi adik-adik, yang kedua, aku bisa membawa orang lain mengenal Kristus melalui tindakanku. Sekarang adik-adik, yang ketiga, kita baca sama-sama di 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah adik-adik, yang ketiga, kita bisa mengenalkan Kristus kepada orang lain lewat penyembahan kita. Misalnya, adik-adik pergi ke ibadah sekolah minggu setiap hari minggu. Tapi karena sekarang online, jadi adik-adik setiap hari minggu biarpun di rumah saja sudah siap dengan pakaian yang rapi, duduk dengan tertib, ikut mengikuti ibadah online sungguh-sungguh. Itu juga jadi kesaksian loh buat orang lain. Orang lain bisa melihat, wah rajin sekali beribadah, di rumah aja. Ya dong. Terus melalui apa lagi? Misalnya pas lagi pergi makan gitu kan, ada teman atau saudara, terus kalian langsung berdoa gitu. Mungkin ada yang tanya, kenapa sih harus doa, langsung aja makan gitu. Tapi ingat, itulah cara kita mengucap syukur kepada Tuhan atas makanan yang telah tersedia. Jadi kita terus berani menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus. Kita selalu menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan melalui penyembahan kita. Misal kayak hari Minggu ini jam 11 ya, paling sampai jam setengah 12-an, adik-adik memilih untuk bermain dengan teman atau lebih memilih untuk beribadah. Tentu saja kakak percaya adik-adik memilih untuk beribadah dulu. Main gamenya nanti, nontonnya nanti. Tapi jangan lupa belajar ya, besok sekolah loh. Oke, nah jadi adik-adik, yang ketiga, kita bisa membawa orang lain mengenal Kristus melalui penyembahan kita. Ingat selalu ya adik-adik, super kebenaran kita hari ini. Aku bisa membawa orang lain mengenal Kristus. Lewat apa adik-adik? Ya, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, dan lewat penyembahan kita. Seperti yang kita pelajari melalui Yohanes Pembaptis, dia selalu membawa pesan tentang kerajaan Allah kepada orang lain. Itu juga yang harus kita lakukan ya adik-adik. Ingat selalu menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus kita yang hebat. Nah, super ayat kita hari ini ada di Matius pasal 3 ayat 2. Adik-adik ikutin kakak ya. Matius pasal 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bisa adik-adik? Kita coba sekali lagi ya. Dihafalkan karena ini gampang banget. 1, 2, 3. Matius pasal 3 ayat 2. Bertobatlah
sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kakak mau kita sekali lagi bangkit berdiri dengan semangat, dengan suara yang lantang, kita sama-sama katakan. Siap adik-adik? 1, 2, 3. Matius pasal 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Adik-adik luar biasa. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini adik-adik. Dan kita sama-sama berdoa. Kakak mengajak adik-adik yang di rumah, sungguh-sungguh kita berdoa. Mari taruh satu tangan di dada dan taruh satu tangannya di atas. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Kalau kami boleh beribadah bersama-sama. Kami belajar sama seperti Yohanes Pembaptis yang selalu berani memberitakan kebenaran-Mu dimanapun dia berada. Kami juga mau Tuhan, kami mau selalu menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, dan lewat penyembahan kami. Karena kami percaya Roh Kudus yang bersama dengan kami, yang memberikan kami kemampuan, yang memberikan kami hikmat, dan yang menolong kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Saat ini, kami memberkati setiap anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati mereka dengan kuasa-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna. Biar setiap cita-cita masa depan mereka yang terbaik Tuhan sediakan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang hebat. Nah, buat adik-adik yang ingin melakukan kreativitas hari ini, yaitu mewarnai gambar Yohanes Pembaptis yang sedang membaptis Tuhan Yesus. Adik-adik bisa dapatkan gambar ini dengan klik link yang ada di bio Instagram Psalm 21 Kids. Adik-adik bisa print, warnai dengan rapi, kemudian adik-adik juga bisa loh upload di Instagram, kemudian tag Psalm 21 Kids. Terus berkarya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ingat adik-adik, selalu belajar yang rajin, sungguh-sungguh ikuti pelajarannya, taat kepada papa mama, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Kita akan ketemu lagi minggu depan jam 11 di Psalm 21 Kids ibadah online. God bless you adik-adik. Sampai jumpa, selamat hari Minggu.